Baik, teman-teman, tema kita adalah belajar tentang cuan dari digital. Ya, saya ingin mengulang beberapa materi di awal, tapi nanti kalau misalkan teman-teman yang dulu-dulu pernah ikut Zoom, mohon maaf ya, mudah-mudahan nanti dalam memberikan sarah maupun hasiah itu beda. Yang pertama tentang tantangan dunia. Kawan-kawan disadari maupun tidak, siapapun Anda, profesinya bagaimanapun, dari manapun Anda, ya, kita akan ketemu dengan dunia dua ini, kawan-kawan. Yang pertama adalah inflasi. Nilai rupiah kita akan mengalami kecenderungan turun. Ya, kenapa bisa begitu? Karena moneter dunia itu dikunci sama mata uang, ya, dengan mata uang. Wabil khusus itu adalah mata uang dolar. Kalau dulu rupiah itu sempat ya zaman saya masih kecil itu 2.500. Kemudian naik ada krisis itu sempat tembus 8.000. Kemudian saat ini sudah 16-an ribu. Teman-teman, itu Masya Allah. Itu akan cenderung seperti itu. Nilai rupiah ketika kemudian dibandingkan dengan dolar akan mengalami kecenderungan nilainya itu turun, nilai rupiahnya. Gitu. Sehingga ini berpengaruh pada nilai barang. Jadi nilai barang ketika kemudian kita masuk ke supermarket atau masuk ke warung, ya bawa uang 100.000, mau dibelanjakan semua, ya nanti kembalinya apa? Kita pulang itu bawa apa gitu maksudnya. Nah ini jadi tantangan teman-teman. Ya, dan profesinya kita itu apapun, kita akan ketemu dengan ini. Ya, kemudian dari manapun kita akan ketemu dengan ini selama kita wilayahnya berada di Indonesia. Tidak tahu kalau Kak Nuryani ya berada di Arab Saudi karena di sana pakai pakai rial gitu ya. Nah itu yang jadi tantangan terutama bagi kita di Indonesia itu. Nah persiapan apa atau langkah-langkah apa ya untuk menghadapi ini, dan ini sifatnya global kawan-kawan. Kita uh, ya itu tanpa pandang bulu, ya, dimanapun kita berada, dari suku apapun, dari agama apapun, ya kita akan ketemu dengan yang namanya ini. Ya, kemudian yang kedua adalah moneter. Jadi kalau kemudian kita lihat, kita kajian dalam sistem keuangan, ternyata rupiah kita itu tidak dijaminkan 100% dengan emas. Ya, kalau kemudian tidak dijaminkan 100% dengan emas, ini akan berpengaruh kepada apa kira-kira? Berpengaruh kepada nilai rupiah itu sendiri. Artinya sesuatu kalau kemudian ada kejadian yang di luar di luar kebijakan yang biasa, itu akan berpengaruh kepada nilai rupiahnya. Gitu. Kalau saya termasuk orang-orang yang ini ya, termasuk orang-orang yang overthinking. Ketika kemudian tahu tentang kajian ini, waduh, ya gimana ya gitu. Karena nilai kertas itu ya kan kertas ya. Kertas ya kertas. Kertas kita 10.000 sama kertas kita 100.000 yang membedakan apa? Tidak ada, teman-teman. Sama-sama kertasnya. Gitu. Karena tidak dijamin sama emas. Ya, makanya untuk poin yang kedua, nasihatnya mulailah berpikir ya untuk mulai menabung emas. Nah, cuma PR berikutnya adalah bagaimana bisa menabung emas kalau income kita tidak besar. Nah, itu. Makanya mau tidak mau, teman-teman, ketika kita menghadapi tantangan dunia seperti ini, mau tidak mau, kita perlu untuk nambah income. Perlu untuk menaikkan income kita. Ya, kalau kemudian income kita itu masih seperti tahun 2024, ya maka kemudian ini jadi tantangan bagi kita. Gitu. Yuk kita berpikir, ya kita cari informasi, kira-kira ya peluang apa ya yang bisa kemudian yang potensinya besar, mudah, ya kemudian bisa dikerjain gitu. Nah, kira-kira gitu kawan-kawan. Ini hantaman kita yang pertama. Kita akan ketemu ini, ya, disadari ataupun tidak disadari. Ya, mudah-mudahan dengan begini teman-teman bisa paham. Ya. Yang kedua, tata dunia itu berubah. Tata dunia itu berubah. Dunia saat ini itu seperti layar datar, gitu ya. Kalau dulu itu layarnya vertikal,
Ya, atas bawah. Siapa yang iklan, dia pasti terkenal. Siapa yang kemudian masuk TV, dia yang kaya. Nah gitu kawan-kawan. Kalau sekarang itu seperti layar datar. Gitu. Dulu kita pasti kenal ya namanya Honda. Kalau beli sepeda motor beli apa? Honda. Gitu ya. Kalau beli pasta gigi beli apa? Odol gitu ya. Beli odol gitu ya, masuk ke toko kelontong, tokonya Pak Haji, ngomongnya apa? Beli apa? Beli odol gitu ya. Padahal mungkin saat ini odol itu sudah tidak ada lagi gitu. Kemudian yang berikutnya lagi, beli air minum, belinya apa? Aqua gitu. Aqua, ding 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 kayak gitu ya. Nah itu mereka-mereka yang iklan. Ya kalau sekarang mungkin le mineral, tapi le mineral ya mungkin kurang ini ya, kurang mampu untuk bergeser market leadernya Aqua. Ya. Kemudian yang berikutnya ya, dengan adanya ini kita punya kayak semacam tantangan. Ada punya kesempatan. Nah gitu. Kita punya kesempatan yang sama. Makanya ketika saya di tahun 2016 belusukan itu ternyata banyak teman-teman. Ketika saya kaji tentang bisnis dunia online, itu banyak anak-anak muda yang ternyata itu kaya-kaya. Gitu, kaya-kaya. Namun biasanya kayanya itu dari konten, gitu ya. Mereka bikin konten, kemudian kontennya jadi viral, kemudian dari viral ini akhirnya kemudian mereka dapat duit, ya, endorse misalnya seperti itu. Jadi banyak orang-orang kaya baru. Contoh misalnya kalau yang saat ini sudah terkenal itu adalah Ria Ricis, Atta Halilintar, ya siapa lagi kawan-kawan. Nah, itu ditopang atau didukung dengan adanya dunia layar datar ini. Ya, kalau kemudian tidak didukung sama ini ya mereka mungkin tidak terkenal seperti sekarang gitu ya. Jadi itu kawan-kawan, dan ini momennya, ini momen bagi kita. Makanya kita sebut algoritma itu kalau kemudian kita bisa memanfaatkan, ini bisa menjadi celah sempit untuk menaikkan income kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga tentang bisnis online, teman-teman. Bisnis online itu disadari ataupun tidak, itu sifatnya adalah disruption. Jadi disruption, dia akan menghancurkan apa saja yang di hadapannya yang tidak akomodatif dengannya. Jadi kalau kemudian dunia online saat ini menginginkan perubahan apa, sebaiknya kita ikuti. Kalau tidak, ya maka kita tidak akan mengikuti perkembangannya, gitu ya. Ya contoh misalnya kalau kemudian merek-merek besar ada Kodak, ada BlackBerry. Saya dulu kerja itu pakai BlackBerry teman-teman. Jadi diwajibkan untuk beli BlackBerry gitu ya. Diwajibkan untuk beli BlackBerry. Jadi kalau meeting itu ya lewat grup BlackBerry itu, centing gitu ya. Gimana bunyinya BBM dulu, nggak ingat saya. Kemudian ada Nokia Lumia, kemudian ada Yahoo Messenger, ini semua. Ya. Kalau almarhumah ibu saya dulu itu bisnisnya wartel, ya, wartel, warung telepon. Jadi kalau kemudian saat itu masya Allah, teman-teman. Apalagi kalau hari Sabtu sama Minggu itu duitnya walaupun diskon 50% ya, coba itu ya, tapi duitnya paling besar, teman-teman. Seharian itu besar, gitu. Di masya Allah, ya. Kemudian yang selanjutnya, dengan adanya bisnis online ini akhirnya melahirkan sebuah kebiasaan baru. Nah, coba bayangkan kalau kemudian jualan kita itu berada dalam genggaman ya, di dalam HP kita. Kita tinggal klik ya, kemudian terjadi beli. Ini kejadiannya mirip istri saya gitu ya. Nggak lama senyum-senyum gitu ya, tiba-tiba di luar ding dong gitu ya, paket gitu ya. Ternyata beli online. Masya Allah. Nah, teman-teman, kita perlu untuk belajar tentang arah market. Jadi market saat ini itu sudah ngarahnya itu ke bisnis online, teman-teman. Gitu. Nah, kita berada di situ enggak kira-kira bisnis kita? Ya, usahanya sudah berada di situ belum? Nah, kalau belum, yuk kita berpikir gimana caranya. Begitu ya. Dan ini kan saya menyebutnya adalah celah sempit kedua. Kalau kita bisa memanfaatkan bisnis online dan kita bisa akomodatif tadi, ya insya Allah kita bisa memanfaatkan tren
ya saat ini. Saya tidak menyebutnya itu adalah musiman, teman-teman, bisnis musiman, tapi bisnis tren. Kemudian yang berikutnya, dari bisnis online ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita perlu upgrade diri, perlu upgrade skill dan terus belajar. Kalau tidak maka punah. Punah dari sisi ininya ya, dari pembelajarnya, dari segi pebisnisnya, ya, bukan musnah meninggal gitu, bukan. Tapi musnah dari segi itu. Mungkin kita akan menjadi objek, mungkin kita akan jadi pembeli, gitu. Dan ini jadi tantangan bagi kita semua, terutama negara kita, negara Indonesia. Perlu banyak pengusaha-pengusaha baru. Ya, bagaimanapun caranya, bagaimanapun usahanya. Begitu, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, sikap kita adalah peluang. Ini kita memandang peluang, tantangan. Ya, kalau saya suka mengistilahkan pelontar, ya, atau melontar. Jadi melontar itu lebih jauh gitu ya, bayangannya begitu. Atau kemudian sebaliknya, ancaman ini, ya kayaknya nggak bisa saya sukses nih, kayaknya nggak mungkin deh. Ini hambatan saya nih, ini kendala bagi saya gitu. Teman-teman pilih yang satu atau yang dua, gitu sikapnya. Nah, ini jadi pilihan yang sangat penting, teman-teman. Ya termasuk di kuadran rezeki pun juga begitu. Teman-teman mau belajar atau tidak gitu ya. Padahal cuma ngeklik ngeklik doang gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman. Kalau tidak adaptasi punah, tidak belajar punah, tidak upgrade skill punah. Ya ini gambarnya kecoa. Ya saya pilihkan gambar yang paling bagus yang tidak jorok gitu ya. Ternyata dia ini adalah hewan yang cerdas ya, diilhamkan oleh Allah SWT untuk cerdas. Jadi bisa beradaptasi dengan lingkungan manapun. Gitu. Baik, teman-teman. Nah, berikutnya yang perlu untuk kita perhatikan karena bisnis online dan produk digital saat ini sedang tren, maka ini saya menyebutnya adalah celah sempit yang ketiga. Jadi ini adalah kita perlu untuk follow the trend. Jadi perumpamaannya seperti naik lift, teman-teman, naik lift. Jadi sebenarnya tren itu ya kurang lebih begitu. Kalau kemudian kita tepat langkahnya, maka kita ya kayak naik lift, naik gitu ya, atau naik eskalator. Lift itu yang biasanya transparan itu ya, eskalator gitu ya, naik. Tapi kalau kita mau cepat dan kita tahu tentang akselerasinya ya, maka kita bisa iringi dengan jalan atau kemudian bahkan lari kayak gitu. Maka kemudian kita akan lebih cepat lagi naik ke atas. Nah, kira-kira gambaran begitu. Nah, kemudian follow the trend ini nasihatnya dari guru-guru kita ya, itu dianjurkan untuk 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah peka lingkungan kita. Gimana sih lingkungan kita saat ini? Gimana caranya? Bagaimana gitu ya. Kemudian kalau bisa go digital atau go online ya, or goodbye. Kalau tidak bisa lagi, ya perlu untuk kemudian bersinergi dengan orang lain. Jadi kita perlu untuk kerjasama, kawan-kawan. Kalau semua kemudian kita kerjain sendiri ya, Masya Allah, subhanallah gitu ya. Kita pikirin sendiri gitu ya. Kerjain sendiri ya, itu tantangan jadi luar biasa. Dan pilih mereka-mereka yang punya visi misi yang sama. Pengen maju, pengen beradaptasi, kemudian tidak mudah dikalahkan dengan inflasi, ya, kemudian siap menghadapi moneter, gitu ya kira-kira. Kemudian kita bayangkan bahwa ketika kemudian kita bersinergi itu ya seperti ikatan sapu lidi. Sapu lidi ini akan bisa kuat dan menyapu semua kotoran yang ada di halaman gitu ya. Ya kotoran di halaman itu apa ya, kemiskinan, kebodohan gitu ya. Keterbelakangan. Ya, itu kita sapu semua sampai kemudian kita mau menjadi orang-orang yang siap ya, yang kuat gitu ya, yang berdaya. Baik, berikutnya kawan-kawan kita ada bedah bisnis nih. Baik, di sini ini ada 4 kuadran ya. Jadi kenapa kemudian inspirasinya kuadran rezeki ini, sebenarnya di dalam hidup kita teman-teman itu banyak kuadran. Ya, banyak kuadran. Ada kuadran waktu, ada kuadran cash flow kuadran ya. Kemudian kita juga mengenal yang namanya model bisnis atau kuadran model bisnis. Ternyata kalau kemudian kita kaji, tampilannya kurang lebih begini. Ya,
Kuadran yang kiri ini adalah bisnis modal besar. Jadi kalau modal besar itu yang sebelah kiri. Nanti tergantung apakah yang atas atau yang bawah. Kalau yang bawah ini perlu keahlian. Yang atas itu tidak perlu keahlian, gitu ya. Ini tidak perlu keahlian, tetapi kalau yang sebelah kiri ini modalnya besar. Tetapi kalau yang kanan ini modalnya kecil atau tidak besar. Nah, seperti itu konsepnya teman-teman. Maka di sebelah kiri kalau kemudian kita menggunakan modal besar dan keahlian, ini seperti konsep membangun bisnis sendiri. Jadi mendirikan kayak PT, CV, UD, itu di sebelah kiri ini ya teman-teman yang merah. Ini biasanya perlu modal besar, butuh keahlian, kemudian rekrutmen karyawan. Biasanya bisnis-bisnis konvensional itu modelnya seperti ini. Itu. Jadi saat kita itu dulu berbisnis biasanya di sini. Lalu duitnya kemana? Pinjem bank. Gitu ya. Akhirnya zaman angkatan saya itu kalau berbisnis utangnya besar, utangnya banyak gitu. Nah, qadarullahnya alhamdulillah sempat taubat terlebih dahulu ya, dan alhamdulillah berhasil melunasi. Gitu ya yang di sini. Kemudian keahlian yang diperlukan apa? Hire orang, kawan-kawan. Kalau istilahnya Pak Bob Sadino, ya kita ini orang bodoh kayak gitu ya, candaan beliau ya. Nah kita ini orang bodoh, tapi kita bisa meng-hire orang pintar untuk ngurusi perusahaan kita. Nah gitu teman-teman. Kalau berbicara tentang passive income atau strategi passive income, di sini bisa passive income. Selama kalau dari penjelasan dari guru-guru kita, coach-coach kita, itu kalau kemudian bisa mewakili empat hal sekaligus di dalam bisnis kita itu. Di mana 4 hal itu kita tidak perlu untuk mengelola di sana. 1, operasional. 2, marketing. 3, apa lagi? Finansial. 4, SDM. Jadi kalau 4 ini tidak kita kelola atau kita meng-hire seseorang dan dia mampu, maka ya kita sudah punya bisnis autopilot. Ya, secara konsep begitu, teman-teman. Tapi prakteknya, Masya Allah. Kita perlu benar-benar keahlian ya, skill. Kemudian yang berikutnya adalah yang di atas. Saya jelaskan dikit-dikit ya, teman-teman. Yang di atas ini adalah modal besar, tapi tidak perlu keahlian. Apa itu? Membeli franchise atau tanda kutip membeli waralaba. Tapi nanti perlu dikaji ya. Karena ada beberapa hukum di dalam Islam yang tidak membolehkan franchise, hukum franchise. Gitu ya. Perlu dikaji terlebih dulu. Nah, di dalam beli franchise itu modal kita itu besar, teman-teman. Tapi biasanya tidak perlu keahlian. Kenapa? Karena semua ya SDM tadi, kemudian operasional, marketing, kemudian satunya tadi finansial, mereka sudah tahu semua. Bahkan kemudian supplier, kemudian cara promonya bagaimana, itu sudah tahu, teman-teman. Begitu. Nah, ini beli franchise. Tapi beli franchise ini modalnya besar gitu ya. Nanti tergantung brandnya itu bermerek atau tidak, terkenal atau tidak gitu. Tapi ya paling tidak keluar modalnya ya bisa 100-an juta ya lebih gitu. Ini kalau kemudian model bisnis yang sebelah sini. Kalau yang di bawah tadi kita perlu konsultan, perlu mentor, perlu coach ya, perlu ilmu gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah yang sebelah kanan, bawah dulu ke hijau ya. Hijau itu adalah keahlian, tetapi modalnya tidak besar. Contohnya apa? Jual jasa, freelancer, kreator. Makanya tadi kita di awal tadi kita kenalan ya. Teman-teman ada nggak yang kreator? Teman-teman ada nggak yang freelancer? Gitu. Nah di sini teman-teman. Jadi seorang freelancer, content creator itu perlu mengatur, membuat konten, mencari ide, gagasan, kayak gitu-gitu. Ya, kemudian tag video, cara tag videonya bagaimana dan seterusnya. Ini perlu keahlian, tapi biasanya modalnya sebenarnya tidak perlu besar. Ya, cukup ada mic gitu ya. Perlu ada mic, perlu ada kamera ya sudah cukup. Tapi walaupun tidak modal besar pun itu ya, saya tuh kemarin ketemu dengan teman konten kreator ya di daerah saya sini, itu sampai ketemu angkanya 50-an juta teman-teman modalnya. Saya tanya itu, karena beliau itu kayak membuat studio gitu ya, studio. Padahal itu kayak
dibikin untuk podcast gitu. Jadi beliau itu ngundang ustadz, nanti ustadznya diminta untuk ngomong, beliau potong-potong. Ya, videonya itu dipotong-potong. Ternyata ya, biayanya Masya Allah itu ya. Bikin studio ruangannya itu juga sudah modal, kemudian macam-macam. Dihitungkan buat saya gitu. Ternyata 50 juta untuk bikin konten kreator. Saya tanya, ya YouTube-nya sudah modal belum? Belum gitu. Masya Allah. Baik, teman-teman, kira-kira begitu. Kemudian yang selanjutnya ya warna biru. Nah, warna biru ini modalnya tidak besar, tapi biasanya tidak perlu keahlian khusus. Bahkan orang-orang yang tidak punya pengalaman pun sebenarnya bisa. Begitu. Jadi tidak perlu modal besar, tidak perlu keahlian khusus. Atau keahliannya itu sebenarnya bisa dilatih. Begitu, atau bisa dipelajari dengan waktu yang cukup relatif cepat. Begitu sih kira-kira untuk gambaran kuadran model bisnis, teman-teman. Nah, kuadran rezeki itu di mana di sini? Di atas yang warna biru. Begitu. Nah, yuk praktek sekarang. Teman-teman, kita praktek ya. Praktek, kita cari peluang bisnis. Jadi, saya rasa dari pengantar kita di awal tadi ya, tentang beberapa poin ya, tentang moneter, inflasi, kemudian tata dunia yang saat ini sudah seperti itu ya, kemudian adanya bisnis online. Mau tidak mau kita perlu cari peluang bisnis atau cari ini apa nih yang bagus gitu ya. Kira-kira caranya bagaimana? Kira-kira ada yang tahu? Teman-teman diskusi aja yuk. Masya Allah, ini ada kakak yang namanya video viral nih, baru join. Kira-kira bagaimana caranya agar kemudian kita mengetahui sederhana saja, tanpa kemudian kita itu kalau kemudian kita melakukan riset itu sebenarnya panjang ya teman-teman. Ya perlu penelitian, perlu kajian, kemudian perlu survei kayak gitu. Ya, kalau kemudian bisnis tertentu itu yang perlu diprioritaskan, misalkan lokasi kayak gitu. Jadi yang pertama lokasi, yang kedua lokasi, yang ketiga lokasi gitu. Kemudian ada yang bisnis yang lain seperti apa gitu ya. Nah, teman-teman kita coba untuk praktek ya. Praktek yang mudah itu gimana sih ya? Sederhana aja. Ada yang mau berkomentar? Kira-kira gimana ya cari peluang ya. Nah, teman-teman ini tadi sepakat ya bahwa kita perlu untuk menambah income. Menambah income yang paling cepat ya bisnis, teman-teman. Kita punya bisnis. Jangan aneh-aneh saran saya, jangan ikut investasi. Jangan yang aneh-aneh lah pokoknya. Saya tadi itu menemukan video yang menarik menurut saya. Di trik memanfaatkan pinjol. Lucu videonya. Jadi ternyata kayak sedikit nyindir orang-orang atau lembaga-lembaga pinjol. Ada dua video. Yang satu membahas itu, yang satu itu membahas tentang asuransi dan leasing. Itu menarik. Nanti kita coba untuk cut. Mas, kuadran rezeki hasil dari belajar Zoom, ada rencana bisnis apa untuk kami yang ikut pembelajaran? Baik, insya Allah nanti ada tentang itu. Kita akan membekali dulu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen belajar bisnis sendiri, ya, karena kemarin ada dari teman kita, ya, dan ini juga sekedar informasi ya teman-teman. Kita juga membuka peluang kepada teman-teman, kepada Anda semua, kalau memang ada punya skill, ya, keahlian, kemudian mau dijual, ya, atau kemudian pengen menjadikan itu sebagai produk di kuadran rezeki, teman-teman boleh kok, ya. Nanti kita jadi ya apa namanya sharing komisi gitu ya. Kira-kira begitu. Boleh. Saya pengen menjembatani itu. Jadi kemarin ada yang, Mas, saya mau bisnis nih. Gitu. Kemudian saya tanya, biasanya saya pertanyaannya ya begitu. Sudah diteliti belum? Sudah dikaji belum? Permintaan di market itu ada nggak kira-kira? Nah gitu teman-teman. Jadi sebelum kemudian kita itu melangkah, yang paling penting itu adalah marketnya ada nggak. Jangan karena kita itu suka, ya, karena kita itu suka, akhirnya kemudian kita di situ aja gitu, enggak, jangan teman-teman. Jadi kalau dari guru kita ngajari,
Jamil Azani, beliau menganjurkan untuk profesi itu bagusnya itu yang kita bisa, ya, yang kita mau, ya, yang kita bisa, yang kita mampu, bukan mau, yang kita mampu dan yang menghasilkan. 3 itu teman-teman. Saya ulang, yang kita bisa, yang kita mampu, yang kita mampu, yang ketiga adalah yang menghasilkan. Kalau memang belum yang mampu belum, kemudian yang kita bisa juga belum menemu, ya pilih yang menghasilkan gitu. Baik, teman-teman, ada satu lagi chat masuk. Bagaimana cara promosi di TikTok? Sebentar, Kak Heran ya. Ini ada beberapa teman-teman kita yang aktif juga di TikTok. Ya, sering beliau itu konsultasi tentang gimana cara mengembangkan, ya, di TikTok. Ternyata kalau di TikTok ya nanti ada beberapa permainan, beberapa strategi yang bisa dimainkan. Gitu. Followernya beliau 76.000, 73.000. Saya baru 1.000, teman-teman. Baik, teman-teman, tidak ada. Bagaimana cara mencari peluang bisnis? Kalau kemudian kita itu udah ini sepakat ya, pengennya kita itu berbisnis gitu. Kemudian caranya bagaimana? Nah, ini teman-teman. Ini yang sederhana ya, sederhana saja. Cari ide atau ide peluang bisnis yang sedang tren. Caranya bagaimana? Yang pertama, bisa tanya teman kita, tanya, Mas, apa nih yang bisnis lagi tren? Gitu. Atau tanya ke orang mentor lah, atau orang yang kita percaya gitu ya, atau orang yang kita akui keilmuannya. Nah, begitu. Ini tanya orang. Kemudian yang kedua, cara yang sederhana yang biasa saya lakukan ya teman-teman, itu adalah melihat story. Ya, baik story-nya itu di mana, di FB, di IG, di WA, ya, kemudian di TikTok itu jarang kawan-kawan lihat story. Ya, jadi lihat story-nya di mana, di IG, FB, IG, ya, kemudian di WA. Coba lihat kira-kira peluangnya yang besar itu apa kalau memang teman-teman pengen cari referensi peluang bisnis. Kemudian yang berikutnya, lihat broadcast. Ini kalau saya ya kawan-kawan, ketika kemudian dapat broadcast pesan masuk gitu ya, informasi peluang bisnis, biasanya malah saya terima. Saya kaji, oh ternyata ini beliau. Berarti ini yang mungkin ngetrend. Kita lihat aja nanti. Kalau kemudian yang broadcast lebih daripada satu, berarti kemudian kemungkinan bisnis tersebut lagi tren, lagi banyak gitu. Nah, gitu kawan-kawan. Atau saya langsung iseng masuk ke iklan, ya, dashboardnya iklan. Ya, iklan. Terutama di FB. Atau lihat-lihat di scroll di IG. Ya, tapi jarang kalau di IG, terus terang saya jarang. Atau di TikTok, atau di YouTube. Ya, yang biasa menyengaja itu di FB. Jadi punya dashboard, kita buka, ada aplikasinya gitu. Tapi lain kali ya insya Allah kita belajar tentang itu. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu, wah Masya Allah saya punya database nomor WA ratusan, nah itu potensi jutaan. Ratusan ya, ratusan ribu ya. Ratusan ribu berarti kalau dihitung rata-rata komisi 40%, 40.000 kali segitu berapa tuh? Masya Allah, duit kok. Kemudian yang berikutnya adalah tanya ke Google. Kita belajar bareng-bareng teman. Baik, kita coba untuk belajar yang ketiga teman-teman. Lanjut ke 3. Karena kemarin ya dari Pak Fitra itu timnya ada yang minta direkomendasi untuk memasukkan kursus menjahit di Kuadran Rezeki. Saya juga mempertimbangkan. Tanya ke beliau, Bunda sudah survei belum? Kira-kira ada nggak yang berminat untuk kursus jahit? Yang saya nggak tahu Pak. Ya begitu teman-teman. Nah ini yang kita akan coba pelajari teman-teman. Jadi yuk kita praktek sekarang. Karena ini hubungannya sama beliau. Dan mungkin teman-teman juga ingin tahu sekilas saja. Ya prakteknya. Nah caranya bagaimana? Caranya adalah teman-teman silakan buka dulu ke Google. Ya ke google.com. Jangan diblokir ya.
YouTube. Tapi Google itu temannya YouTube. Ya. Nah, dari sini teman-teman, kita itu ngeklik ya di sini. Misalnya, ya sederhananya Google ini memberikan satu informasi ya, satu informasi yang itu nanti kita bisa manfaatkan ya. Misalnya teman-teman mau berbisnis jasa ya. Kita tadi kan yang di poin yang keempat ini kan jasa ya, jasaan. Kira-kira yang lagi tren di jasa di Surabaya itu jasa apa? Nah, gitu teman-teman. Nah, gini aja. Udah. Ini sudah kelihatan, teman-teman. Nggak usah di-enter. Ya, cukup di sini. Jasa spasi Surabaya. Maka di sini akan muncul. Nah, teman-teman masuk nggak bisnisnya gitu loh. Masuk nggak kalau mau berbisnis jasa di situ. Nah, gitu. Oke. Bisa dipahami ya? Gampang ya? Misalnya lagi, teman-teman pengen lihat di mana nih kotanya. Tadi ada yang dari Magetan, ya, misalnya Bunda Aning. Nah, kira-kira apa nih jasanya? Ternyata ada nih. Bunda Aning ini ada peluang untuk membuka jasa raharja. Bukan, kalau jasa raharja sudah ini ya, sudah bagian dari ini ya, dari apa namanya, pemerintah. Ini ada jasa angkut, jasa arsitek, ada jasa motivator, ada jasa web, ada interior, ada website, ada towing. Saya nggak tahu teman-teman, ini towing ini apa ya? Ya, kemudian ada saluran mampet. Nah, kalau misalnya mau berbisnis, teman-teman bisa memanfaatkan ini, gitu. Kalau memang mau menggunakan jasa, gitu, silakan. Baik, nanti nggih sebentar yang cari mitra. Kita belajar di sini bentar. Ya, kemudian misalnya Nganjuk, Nganjuk. Nah, begitu. Ini Nganjuk ada, teman-teman. Apa? Arsitek, jasa marga, trowel saya nggak tahu juga, website, akikoh, ya, kontraktor, interior. Oke, kira-kira begitu teman-teman. Jadi cukup dicari di Google, karena yang direkomendasikan di sini itu, ya, itu adalah kata kunci yang sering dicari oleh orang-orang yang di Nganjuk, ya, tentang jasa. Gitu. Kira-kira ada yang mau dicekkan dulu? Towing itu derek mobil, mogok kalau nggak salah. Baik, nanti kita coba tanya ke Google. Terima kasih infonya, Kak Budi, Kak Budiana. Ada kira-kira teman-teman? Selain itu, teman-teman kita bisa menggunakan kata misalnya jual. Nah, jadi kalau mau jualan di Nganjuk itu ya jualannya ya mobil bekas, motor bekas. Gitu ya, motor bekas. Kemudian jualan kambing, itu bisa teman-teman. Jualan kambing, jualan HP bekas, ya. Nah, ini ada peluang nih, jualan mobil bekas di Facebook. Jadi tinggal menggunakan kata panggilnya, apa ya namanya, buying keyword, ya. Kemudian kota. Nah, begitu teman-teman. Itu kalau kemudian kita memanfaatkan di Google. Ya, kalau kemudian jualan baju gamis, daerah mana Kak Silvi? Daerahnya. Ya, ini kita membaca peluang. Jadi kalau teman-teman di Banjarmasin itu harusnya jualannya apa? Tanya di sini. Nah, begitu teman-teman. Ya, ternyata di Banjarmasin ini peluang. Kalau jualan laptop, jualan rumah, jualan kucing, jualan kucing, jualan kucing nanti perlu dikaji ya secara hukum. Jualan helm, jualan PS, ya, jualan tanah, iPhone, bunga. Nah, begitu teman-teman. Ya, Jakarta Pasar Minggu, jualan baju gamis, berarti jual Jakarta. Nah, ini kata kunci yang paling banyak dulu. Nah, nanti kalau misalnya mau dipelajari, ini bisa masuk teman-teman ke dalam. Ya, kalau di Jakarta ini ternyata justru yang paling berpotensi adalah jualan apartemen sama rumah. Gitu. Ya. Ini yang paling potensi, yang paling besar di kota itu. Gitu. Jualan ramuan jamu. Daerah mana Pak Warnoto? Saya kok tidak ingat. Nah, dalam jenengan.
Jualan jamu. Kalau dicari jualan jamu atau jualan ramuan jamu, ya itu di Banjarbaru di tempat saya atau di Banjarmasin gitu ya. Ya malah potensi gitu. Kalau jualan apa tadi? Jualan bisa via ChatGPT, bisa juga. Ya, pakai ChatGPT bisa. Jualan kalau Salatiga. Oh iya, Salatiga. Salatiga berarti tempatnya Mbak Isti. Nah, jual Salatiga yang paling potensi apa? Jualan ini. Gitu. Ya. Berarti secara potensi kota itu beda-beda, teman-teman. Ya, kalau misalnya jasa apa kira-kira? Jasa. Nah, jasa angkut, jasa gadai, jasa kontraktor, jasa marga. Gitu. Kemudian lagi jual pupuk, jual pupuk, jual pupuk. Oke, kalau misalnya menggunakan kata kunci langsung, jual pupuk, kira-kira gimana? Jual pupuk yang potensial di sini, Banjarmasin juga. Masya Allah, jual pupuk. Nah, gitu teman-teman. Tapi ini saya menggunakan website ya yang tidak diklik saja, posisinya tidak diklik saja. Saya dulu di Kampung Menawa itu yang dilakukan ya begini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau membuat website itu bermain dari kata kunci dulu gitu. Kemudian nanti kita akan manfaatkan website tersebut untuk kita jadikan sebagai mesin pencarian di Google. Begitu. Air mineral di Cibedut. Nanti coba tanya ChatGPT ya, Mbak Silvi ya, Kak Silvi ya. Kalau di sini kira-kira ada nggak? Jadi yang pertama kita cuma melihat potensi, ya potensi dulu. Ada yang nyari nggak? Gitu. Kemudian dari situ teman-teman, dari situ teman-teman, kalau misalnya kayak yang digunakan oleh Mbak Selvi ini bisa digunakan sebagai kata kunci tertarget. Gitu. Kalau sudah panjang seperti ini ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kayak gini berarti ini sudah cukup menggunakan kata keyword ini. Dan insya Allah biasanya mesti menang karena ini kompetitornya cuma 3. Ya, kompetitornya cuma 3. Kalau biasa kita menggunakan kata kunci seperti ini, itu bisa menggunakan ketiganya ini dipakai semua, keempatnya malah 1, 2, 3 gitu. Kalau mau digunakan di website. Baik ya, kira-kira begitu teman-teman. Ini hanya sekedar untuk mengetahui bahwa bisnis kita atau bisnis apa yang lagi tren di Google yang dicari oleh banyak orang gitu. Kira-kira di kota kita itu cocok nggak? Kemudian produk kita itu cocok atau tidak? Begitu. Ini baru langkah 1. Di Google itu ada beberapa, kita bisa manfaatkan adalah dengan menggunakan Google Trend juga. Gitu. Dengan Google Trend juga. Itu insya Allah masih bisa. Betul. Kendala modal. Bagaimana cara mendapatkan modal yang syariah tanpa ke bank? Nanti Pak Wawan bisa masuk ke kelompok syirkah. Jadi insya Allah kita juga akan ngadain kelas syirkah, tapi enggak. Mungkin tidak dalam waktu cepat dulu. Ya. Baik, kira-kira begitu teman-teman. Jadi kita tadi sudah praktek ya untuk menampilkan ya seperti itu. Menampilkan bisnis kita kalau kita mau jual jasa atau kemudian menjadi ya yang ada di sini ya, karena ini kan modalnya selain daripada menjadi mitra bisnis yang cukup terjangkau itu kan yang di sini ya. Perlu yang dipertanyakan berikutnya itu adalah ya ini, ketika kemudian kita sudah menentukan atau sudah tahu dari Google ya seperti itu, atau kemudian tanya kepada teman juga jawabannya seperti itu. Pertanyaan berikutnya bagaimana cara mengeksekusinya? Ya, kalau misalnya tadi yang paling banyak tadi apa? Jual tanah ya, Jakarta itu jual rumah, jual apartemen. Gimana cara eksekusinya?
Kan itu jadi perlu perlu ilmu, kawan-kawan. Perlu langkah-langkah kayak gitu. Terus kira-kira siapa mentornya? Ya, di mana dapat cari apa namanya? Di mana bisa menemukan ilmunya itu? Di mana kita bisa mencarinya? Gitu. Kemudian kalau misalkan dari pakarnya itu tidak on call, ya tidak on call, tidak bisa dihubungi, langkah kita bagaimana? Ya. Nah itu yang jadi PR berikutnya teman-teman. Di dalam menentukan apakah kita bisnis itu bisa 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 kemudian ya jalan atau tidak. Ya, ini berhubungan dengan tadi ya teman-teman, berhubungan dengan pilihan-pilihan 4 kuadran tadi, 4 kuadran model bisnis. Itu. Ada yang mau didiskusikan? Nangkep maksudnya kira-kira? Jadi langkahnya cukup, Masya Allah gitu ya, cukup Masya Allah, cukup lumayan. Ini menyambung dengan pertanyaan Kak Hera dan beberapa teman-teman tadi, ya bagaimana kemudian kalau di kuadran rezeki? Nah, teman-teman sebenarnya aktivitas digital marketing itu juga banyak, ya banyak banget aktivitas digital marketing. Kalau kita di kuadran rezeki itu sebenarnya kita juga sudah melakukan survei, ya melakukan survei. Survei kita itu insya Allah pasti banyak yang nyari, ya. Kenapa? Karena terbukti dari beberapa affiliate yang ada, kompetitor-kompetitor kita, ya kita harus menyebutnya itu kompetitor, mau tidak mau gitu ya. Walaupun sebenarnya kita tidak terlalu dipusingkan tentang hal itu. Karena kita cuma berpikir bagaimana kemudian orang-orang di sekitar kita itu bisa maju gitu aja, ya. Memang kalau kemudian ada kekurangan, ada kelebihan itu pasti ada. Dan mungkin banyak kurangnya di kita kan gitu. Tapi kalau kemudian mau dirunungi sebenarnya ini contoh ya teman-teman. Ketika kemudian kita menetapkan bahwa oke, ya kita mau menetapkan bahwa industri yang kita pilih atau kuadran rezeki yang dipilih itu adalah digital marketing. Dan digital marketing itu Masya Allah kompetitor kita cukup lumayan banyak gitu ya. Kalau lumayan banyak itu sebenarnya juga menjadikan sebuah tanda bahwa itu marketnya ada gitu. Jadi sebenarnya sederhana. Di antara yang poin-poin yang tadi ya yang tidak kita sebutkan adalah marketnya ada nggak? Ya ada karena banyak kompetitornya. Begitu kawan-kawan. Nah, produknya teman-teman itu banyak nggak kompetitornya? Kalau banyak berarti marketnya ada gitu. Kalau teman-teman itu adalah satu-satunya gitu ya, berarti ini adalah tidak mungkin belum digali ya. Saya tidak menyebutkan tidak ada, tetapi belum digali, belum ditemukan. Ya. Dan harus mencarinya mereka itu di mana. Itu kawan-kawan. Nah, berbicara tentang digital marketing, ternyata aktivitas digital marketing itu banyak. Atau kemudian kita berbicara tentang bisnis online itu ternyata banyak. Contoh misalnya kita perlu riset produk. Riset produk contohnya yang pernah kita lakukan seperti tadi. Sederhana teman-teman, tidak terlalu neko-neko. Ya. Kemudian yang berikutnya kita perlu membuat produk. Karena kita produknya adalah produk digital, e-course, tutorial, ya, plugin dan seterusnya. Ya, kita perlu bikin produknya. Gitu. Kemudian yang berikutnya lagi kita perlu untuk bikin landing page. Landing page ini ya kayak halaman produk, halaman checkout, halaman akses. Itu perlu dibedakan dan masing-masing itu berbeda. Kemudian kita perlu konten. Nah, ini kontennya. Konten bagi teman-teman yang mau kembangkan di dalam dunia affiliate atau kemudian di dunia sosial media. Bagaimana? Ternyata perlu banner, perlu video, perlu tulisan. Dan kemudian nanti kalau berbicara tentang market itu juga beda-beda. Ternyata ada yang apa namanya hot pakai fase gitu ya. Kemudian ada yang warm, ada yang cool, ada yang dingin, ada yang panas. Ya, market kita itu sudah panas, sudah kenal dengan kita, tahu dengan kita. Kemudian ada yang warm, warm itu hangat, ya. Kemudian ada yang cool, cool itu dingin, ya belum kenal dengan kita, belum pernah chat, belum pernah ikut zoomnya, gitu ya. Baru pertama langsung join, gitu. Nah itu ternyata marketingnya juga beda-beda. Kata-kata yang dipilih juga berbeda. Konten yang diberikan kepada mereka juga berbeda. Gitu teman-teman. Nah nanti kalau kemudian sudah terjadi pembelian,
sebelum kemudian terjadi pembelian, kalau kemudian kita belum dapat pelanggannya, kita ternyata perlu untuk mendatangkan calon pembeli atau calon mitra kita. Nah, kemudian kalau sudah ada pembeli, kita perlu packing ya, ngurus packing, kemudian kita juga perlu admin, customer service ya. Masya Allah, kawan-kawan banyak. Saya itu teman-teman sehari itu ya, Masya Allah ya, sehari itu terkadang bisa sampai chat itu masuk itu sekitar 200 sampai bahkan kemarin itu 400 teman-teman. Masya Allah. Saya itu loh, ternyata banyak banget ya chat yang masuk. Itu sehari teman-teman. Jadi chatnya itu numpuk-numpuk gitu. Masya Allah. Ya, kalau kemudian perlu customer service, perlu admin ini kayaknya perlu gitu ya. Tapi saya alhamdulillah dibantu sama tool. Nah itu. Jadi kita perlu untuk menjawab, perlu untuk merespon. Ya. Kemudian kalau kita mainnya digital, ini kita perlu juga space ya, space besar, cloud. Ya, bisa melalui Google Drive, YouTube dan seterusnya. Perlu copywriting kita, copywriting edukasi, closingan dan seterusnya itu kita pilih-pilih. Kawan-kawan. Kira-kira begitu. Kemudian kalau bikin website itu ternyata perlu langganan domain hosting, storage vendor, tool WA, ya, kemudian belajar coding dan seterusnya. Ternyata banyak, kawan-kawan. Gitu ya. Nah, kira-kira gimana? Ini kita perbandingan ya. Kalau kemudian tadi teman-teman ya mau menetapkan bahwa saya memilih jasa saja, saya mau menjual ini. Nah, kira-kira teman-teman sudah sedetail ini belum? Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, kalau kemudian berbicara di kuadran rezeki, kalau misalkan kawan-kawan gabung, karena kita berbicara tadi yang sebelah atas tadi adalah mitra bisnis. Nah, mitra bisnis itu yang dilakukan apa? Itu satu pertanyaan, teman-teman. Makanya kemudian kita mengatakan bahwa cuan kita itu mudah. Kenapa? Teman-teman tidak perlu riset, ya, tidak perlu cari produk. Kemudian teman-teman tidak perlu nyiapin juga, tidak perlu bikin landing page, tidak perlu bikin konten untuk awal-awal ya. Tetapi kalau kemudian untuk sosial medianya ya monggo silakan disesuaikan kontennya. Konten ini kita maksudkan adalah konten konten itu sebenarnya tetap ya, tapi kita juga menyediakan beberapa konten yang mengarahkan untuk bisa closing, kawan-kawan, untuk bisa closing. Kemudian berikutnya tidak perlu ngurus packing, tidak perlu admin, tidak perlu customer service, tidak perlu cloud, karena ini semua yang nyediain kita. Gitu. Ini kita sudah sediakan semua, insya Allah kita siapkan. Nah, bagi yang teman-teman yang harusnya dilakukan itu cuma satu. Nih, hanya perlu untuk mendatangkan calon mitra atau calon pembeli masuk ke website Kuadran Rezeki. Gitu teman-teman, cuma satu ini dok. Ya, cuma satu. Ini perbandingannya. Kalau kemudian kawan-kawan mau berbisnis sendiri, banyak yang diurus, banyak yang diatur, ya, banyak yang harus dilakukan, ya. Tapi kalau kemudian teman-teman berangkat atau belajar di Kuadran Rezeki untuk mulai menghasilkan, teman-teman cuma perlu satu yang dilakukan. Bagaimana caranya untuk mendatangkan mitra atau calon pembeli atau calon tim kita. Nah, kita bareng-bareng belajar. Begitu. Kalau nanti upgrade, ya beliau itu upgrade dan belajar di kelas premium kita, maka teman-teman dapat komisi. Nah, kira-kira begitu gambarannya, teman-teman. Apa yang akan ditawarkan untuk kawan-kawan semua yang hadir di sini, ya, pada dasarnya adalah ini. Ya, kita kerjasama, ya, kawan-kawan mendatangkan traffic atau mendatangkan orang baru, mendatangkan calon mitra baru, kemudian kita coba bantu secara sistem agar kemudian terjadi pembelian. Dan ini ada beberapa kelebihan kenapa kemudian kita pilih produk digital, teman-teman. Komisinya besar. Kita memberi komisi atau bagi hasil profit kita itu sampai ke 70%, ya, hingga 70%. Kemudian jangkauan kita cukup luas, teman-teman. Kita tidak perlu mikir ongkir, ya. Kita tidak perlu punya peluang untuk dijual ulang. Jadi jualnya itu berulang berkali-kali.
Sehingga kemudian ada peluang juga bagi teman-teman yang join jadi mitra kita, itu punya komisi yang berkali-kali gitu. Nah, dan ya monggo, kami tidak menyarankan untuk saat ini untuk bisnis online itu sendirian. Kenapa teman-teman? Saya pernah berada di sini soalnya gitu ya. Jadi saat kemudian kita beralih dari mentoring yang sifatnya manual, jadi kuliah kita dulu itu manual, kawan-kawan, manual. Kita ngumpul ya sampai 200 orang, 250-an orang satu grup full gitu ya, baru kemudian kita mulai. Ya, itu ternyata Masya Allah ya. Boros di waktu, boros di uang, dan boros tenaga. Kemudian saya belajar tentang bagaimana membangun website. Sampai kemudian kita belajar ke Menowo, kampung blogger. 3 bulan saya di sana, teman-teman. Masya Allah, untuk membuat website. Kemudian yang berikutnya, saran kami untuk saat ini, ya, kalau misalnya produk fisiknya itu kecil nggak apa-apa ya, tapi yang kita maksud adalah produk fisik yang harus nyetok sekian gitu ya, besar, banyak gitu. Itu kalau bisa jangan dulu, karena biasanya modalnya besar dan kita perlu skill jualan. Hati-hati juga teman-teman bagi yang kemudian nanti kalau sampai nyetok ya, akhirnya kemudian bisa numpuk stoknya. Kita dimotivasi untuk tidak apa-apa beli ya paket agen kan lebih murah gitu ya. Tetapi ternyata kita tidak mampu untuk jual. Akhirnya apa, dipakai sendiri. Dan saya pernah seperti itu juga teman-teman. Saya dulu jualan buku, dapat banyak fasilitas ya, banyak dapat topi, banyak dapat kaos gitu ya, dapat bonus ya. Tapi saya tidak bisa jual gitu ya. Dan itu numpuk akhirnya. Jadi setiap kali ada yang nikah, saya kasih buku gitu ya. Walaupun bukunya menurut dia tidak diinginkan ya. Kemudian yang berikutnya lagi, sebaiknya jangan terjun ke marketplace dulu. Teman-teman, ini ada beberapa catatan ya, marketplace itu bukan milik kita. Hanya kemudian Kuadran Rezeki ini sendiri, kita mandiri, kita tidak kerjasama dengan siapapun ya, dalam arti misalkan marketplace mana gitu ya, nggak ada. Kita kelola sendiri ya, produk-produk kita sendiri ya. Kemudian hati-hati sana juga ada riba. Itu kira-kira, dan ini insya Allah di Kuadran Rezeki bisa passive income ya, kurang lebih begitu ya. Biasa ini jadi tagline promo. Tanpa stok produk, tanpa packing, tanpa derma ungkir, tanpa siaran live ya. Kemudian margin insya Allah besar, komisi hingga 70%, tanpa jualan sendiri. Jadi teman-teman tidak perlu jualan sendiri ya. Nanti kita sarankan bagi teman-teman yang aktif di Kuadran Rezeki itu menggunakan jurus ikut gabung aja gitu ya. Ikut gabung aja di Zoom. Jadi nanti kita bareng-bareng belajar di sini. Begitu ya. Kemudian atau gabung di grup. Jadi di situ nanti mudah-mudahan kita ada edukasi. Kemudian komisi harian dan mentoring rutin ya, dan didampingi. Jadi ada pendampingan, kita ada affiliate leader teman-teman, atau affiliate mentor. Kawan-kawan, nanti ada tim pendamping, tidak hanya saya, tapi juga ada beberapa teman-teman rekan kita yang insya Allah juga tulus ya, membantu setiap apa yang kemudian kawan-kawan perlukan. Saya perlu ini gitu ya. Kemudian beliau insya Allah juga akan ngarahkan cara ngambil link bagaimana dan seterusnya ya, kira-kira begitu. Kemudian ini ada beberapa potensi dan benefit untuk affiliate marketing, saya tidak bacakan ya, dan kita ada profit sharing teman-teman. Untuk saat ini itu hingga 73% ya, tapi nanti kalau misalkan di bulan ini kok kondisinya teman-teman tidak join ya, kita akan kembalikan ke 70% ya. Jadi lumayan untuk menghemat budget. Jadi begitu ya teman-teman, aktivitasnya cuma satu, bagaimana mendatangkan traffic atau mendatangkan calon pengunjung. Kemudian kita siapkan produk free, teman-teman nanti berbagi produk free dulu. Ini juga jawaban bagi Kak Hera ketika kemudian ditanya kenapa sering terjadi penolakan. Nah, caranya adalah dengan membagikan produk free terlebih dahulu. Jadi bagikan produk free yang kita siapkan. Nanti ada lagi beberapa produk free yang sedang kita godok. Kawan-kawan, mudah-mudahan nanti bisa cepat ya. Nanti kita akan bagikan juga. Jadi kita banyak kulwa-kulwa. Kulwanya itu dikirim dari
WA saya, teman-teman. Yang itu sudah dikonekkan dengan website. Seperti itu. Oke, kira-kira begitu. Ada pertanyaan lagi. Dan untuk keluar kita yang saat ini sedang jalan adalah ini, ya. Cuan dari produk digital dan kemudian ada Kun bebas utang. Teman-teman cukup membagikan ini aja. Nanti kita akan undang mereka di Zoom atau kemudian kita akan undang mereka di dalam presentasi-presentasi. Begitu. Dan kita menggunakan konsep 6 affiliate aktif ya. Kita punya master plan 6 affiliate aktif, insya Allah nanti boom 1 miliar. Dan itu tinggal tunggu waktu. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen tahu hitung-hitungannya, insya Allah akan kita bedah saat ada mentoring di grup pembinaan gitu ya untuk yang ini. Tapi gambarannya seperti ini. Kenapa? Karena saya dulu juga aktif di affiliate dan untuk mencari 6 orang itu insya Allah bagi saya bukan bagi saya, menurut saya itu tidak terlalu sulit lah ya. Apalagi kalau followernya banyak, apalagi Kak siapa tadi yang WA-nya sampai ribuan, ratusan itu, Masya Allah. Cukup 6 orang aja yang aktif. Insya Allah ini bisa membantu ya cuan kita berkali-kali dan bisa passive income. Gitu. Dan insya Allah kita juga sudah siapkan beberapa produk online. Kemudian yang terbaru itu ada 4 ya teman-teman, WA CRM. Kemudian ada marketing kit, senjata WA, dan khusus untuk yang join pada malam hari ini. Ya ini mungkin karena timbangannya bagian dari sedekah. Bagi teman-teman yang join pada malam hari ini, kita akan kasih akses ya WA CRM itu 1 tahun ya free khusus yang join hari ini. Nanti silakan dicek harganya 1 tahun itu berapa ya. Di tempat lain itu harganya 147.000 ya, di kita cuma 99.000 ya. Jadi itu nanti boleh diakses teman-teman untuk teman-teman yang join pada malam hari ini, khusus yang malam hari ini dan transfer malam hari ini juga. Jadi memang penawaran ini ya khusus yang ini memang spesial ya. Jadi itu free, saya punya license-nya ya. Jadi insya Allah nggak ada persoalan ya, saya punya license-nya ya, nanti teman-teman boleh akses dan ada tutorialnya. Nah terus apa yang dipelajari teman-teman ya, tool WA ini apa tool WA Blast? Iya, digunakan Blast juga bisa. Digunakan untuk kayak CRM juga bisa. Nah, tadi saya cerita, chat saya itu Masya Allah, satu hari itu bisa sampai 400 ya, untuk hari Senin kemarin ya, mungkin karena saya tidak cepat merespon. Itu dibantu itu. Kalau tidak dibantu itu tidak mampu teman-teman, asli. Ya, dan dibantu itu cukup lumayan, dan itu bisa multi akun, multi nomor ya, multi nomor. Kalau nggak percaya nanti saya tunjukkan. Langsung kita tunjukkan. Nggak mampu kalau teman-teman, kalau kita itu jawabin satu-satu chat yang masuk itu lewat HP itu, Masya Allah itu ya. Jadi kalau misalkan ada yang tertinggal, saya mohon maaf banget. Ya, kadang yang tanya itu juga banyak gitu ya. Ya, tanya juga banyak. Coba ini tergantung sama website ya. Tergantung sama internet. Kalau internetnya connect, ya ini tadi cepat. Harusnya ketika nge-zoom, harusnya ini dalam keadaan terbuka. Sehingga kemudian ketika kita info seperti ini nih, posisinya sudah connect. Seperti itu. Dan ini bisa langsung chat di sini, kawan-kawan. Tampilannya kayak WA bisnis. Ya, kita tunggu aja nanti sebentar. Setelah itu nanti kita coba untuk tampilkan lagi, kawan-kawan. Kita lanjut. Nah, apa yang kemudian kita pelajari? Yang kita pelajari ini ya, beberapa teman-teman. Jadi affiliate belum sukses itu kenapa? Kemudian kita tetapkan goal setting, mindset seorang affiliate seperti apa, dan seterusnya. Termasuk product winning. Sebenarnya kalau kemudian kita berbicara tentang sukses tidaknya itu di dalam dunia affiliate atau di dalam dunia bisnis, itu sebenarnya tidak perlu banyak produk, teman-teman. Kalau menurut saya ya, ini debatable ya. Monggo kalau teman-teman punya pendapat lain. Tapi saya punya pendapat bahwa sebenarnya cukup satu produk. Kalau kemudian produknya adalah produk winning, ya sudah cukup.
Kenapa? Karena itu sudah menjawab semua soalan yang sebagian besar dicari oleh orang. Jadi kita perlu untuk produk ini. Nah, nanti kita akan belajar tentang itu. Kemudian harganya berapa, Mas? Harganya 300.000. Terus yang malam hari ini check out atau yang malam hari ini beli, harganya masih sama, itu 99.000. Malam hari ini check out, kemudian beli, silahkan ketik di bit.ly/100tim. Nanti saya kasih akses untuk yang WA CRM, ya, khusus yang transfer malam hari ini, closing malam hari ini, transfer malam ini. Ini kalau kemudian di marketplace nih, ayo saya check out. Baik, sebentar Kak. Ini kalau kemudian rawan blokir atau tidak, sebenarnya WA itu juga berbisnis. Jadi WA itu berbisnis, Kak. Makanya kemudian kalau ada tool-tool aneh-aneh, mereka juga ya ada peluang untuk memblokir. Tapi blokir dan tidak itu ya kan tergantung gitu ya. Tergantung. Ya. Itu nanti silakan ya teman-teman klik yang di sini bit/ly ya, ketik 100tim. Ya, nanti akan diarahkan ke halaman landing page. Kita akan coba untuk acara ini aman. Kalau saya selama ini alhamdulillah masih aman. Cuma memang penggunaannya tergantung sih penggunaannya nanti model seperti apa. Nah, di sini teman-teman, ini bisa banyak menu yang bisa dimanfaatkan. Ya, ada chat, ya, sebelah kanan nih ada, ya. Kemudian kita bisa melabel. Kemudian di sini juga bisa broadcast. Nah, kita tinggal masukkan. Gitu. Kemudian di sini ada auto replay bot. Jadi kita buat settingan bot itu bisa ya di sini. Begitu. Ya. Saya sementara ini belum pakai auto replay bot. Kemudian grup itu juga kita bisa protect. Kemudian kita juga bisa melakukan schedule. Kemudian yang menarik lagi itu bagi saya adalah filter number. Jadi yang kayak Kak siapa tadi ya, yang punya nomor ratusan ribu itu, perlu ini filter number. Jadi difilter dulu, aktif nggak nomornya. Ratusan ribu, tapi kalau yang aktif atau yang kemudian tidak aktif banyak kan sayang gitu ya. Nah gitu teman-teman. Ini WA-nya ada sekitar 22. Ya, kalau kemudian seperti ini, saya bisa langsung baca teman-teman. Nah, gitu. Ya. Jadi ini langsung dibaca. Ketika kemudian dibaca seperti ini ada Ustaz Ismail yang jawab. Beliau lagi ngajak kerjasama nih, belum saya baca. Nah, ini kalau kemudian saya jadikan contoh ya Ustaz. Ini ada beberapa kata kunci yang sudah disiapin teman-teman di sini. Nah, yang chat banyak ini kayak gini. Udah deh, Masya Allah gitu ya. Masya Allah, tabarakallah, semoga berkah. Nah gitu. Saya izin yang sering dipakai ini kawan-kawan. Jadi nanti kalau kemudian ada orang yang bertanya apa, disiapin kata kunci nih, handling objection-nya itu kita siapin di sini. Gitu. Ini yang menurut saya cukup membantu banget. Dan ini 21. Saya menggunakan di sini tinggal mantau nih. Nah gitu. Kemarin hari Senin karena kita transfer komisi itu banyak banget teman-teman. Ya, saya hitung untuk 400 ya Allah. Tapi kalau kemudian ini ada yang marah-marah ya, jangan tag ya, berisik ya. Jadi ya gitu ya. Di sini sebenarnya tag bisa, tapi saya belum bisa menggunakan. Nah, nanti kita bisa belajar teman-teman ya. Pokoknya di sebelah kanan ini tinggal manfaat. Jadi kurang lebih begitu ya. Ini kita berikan akses free bagi teman-teman yang join malam hari ini. Ya, ada Bunda Zulaiha. Jaringan tidak bagus, Mas izin ya. Baik. Kita jawab coba ini pakai ini. Masya Allah, tabarakallah. Kirim. Cepat kan teman-teman, tidak perlu ngetik gitu. Kalau misalnya nanti kreatif, kita bisa tambahin lagi dengan beberapa kata-kata kunci yang lain. Ini yang menurut saya paling mendukung saya itu adalah ini. Ya, caranya gitu. Kemudian nanti
karena beliau nggak tanya tentang caranya, nggak saya jawab teman-teman. Gitu ya, kira-kira dari WA CRM ini, kalau menurut saya Masya Allah, ini bagi saya membantu ya. Baik, silakan dicekot. Saya tidak jualan, teman, saya memberikan beberapa fasilitas saja ya. Bitly 100 tim ya. Atau booking ke nomor yang ini, tapi nomor yang ini lagi penyembuhan gitu ya. Yaitu tadi malam juga kita kena blokir gitu ya. Padahal nggak ngapa-ngapain. Terus WA-nya minta maaf. Mohon maaf saya salah menandai. Tapi salah menandai itu grup saya jadi banyak teman-teman yang perlu direvisi. Link grup terutama. Nah ini ada beberapa teman-teman kita yang mendapatkan top 3. Nah tadi kan ada centing berarti ada WA yang masuk. Gitu kawan-kawan. Oke. Ini ada beberapa teman-teman kita yang sudah berhasil mendapatkan komisi. Nomor WA-nya, ini produk dari WhatsApp, bukan Kak Sofat. Nomor WA-nya, nomor WA-nya 5057500007. Nah, seperti itu. Ya, ini ada beberapa teman-teman kita yang sudah berhasil. Nah, ini kita kemarin ada yang program daily contest teman-teman. Baik, kira-kira itu dulu yang bisa kita bagikan. Kalau pengen pengembangan lebih jauh dan kemudian diskusi tentang affiliate, monggo. Kita sebenarnya ada program yang dahsyat itu. Nanti kita juga insya Allah akan ada program dengan Ustadz Ismail. Beliau pas hadir juga di Zoom. Mungkin beliau tadi kan ngusul besok gimana besok malam gitu ya. Tentang program umroh teman-teman. Ya, nanti teman-teman juga bisa berpartisipasi juga di situ. Ya, dan komisinya Masya Allah kita hingga segitu. Tapi ya itu pilihannya. Teman-teman nggak join nggak apa-apa. Tapi sayang kalau nggak join. Karena faktanya kita saat ini sedang memerlukan income lebih. Ya kan? Teman-teman nggak join, inflasi itu juga akan naik juga teman-teman. Ya, monggo silakan. Ya. Teman-teman menyiapkan ilmu, tambah upgrade ilmu, atau kemudian tidak, ya. Yang jelas, ya, bisnis online itu juga disruption. Kemudian yang mumpung siap join, ya. Setelah join kita kan belajar, ya. Setelah join apa yang dilakukan? Teman-teman belajar, ya. Teman-teman belajar di grup. Jadi kita bareng-bareng mentoring, nanti kita akan upgrade. Ya, banyak belajar terutama untuk mentoring rutin kita, untuk mentoring tim kita itu setiap Sabtu malam. Ya, Sabtu malam kawan-kawan. Kalau Zoom umum kita itu adalah Selasa sama Jumat malam. Selasa malam dan Jumat malam insya Allah. Kalau tidak ada halangan kayak kemarin ya, mendadak sifatnya. Itu insya Allah kita agendakan. Ya, 2 malam aja untuk Zoom. Selebihnya kalau kemudian ada promo-promo, ada event-event, itu mungkin kita akan atur waktunya. Jadi begitu. Ya. Begitu kawan-kawan. Selamat bagi yang sudah join. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan.